Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Oke. Sehat semua ya, tidak terasa sudah berapa 2 minggu ya. 2 minggu kita telah melakukan web pertama dan kali ini kita sudah memulai di web kedua. Oke, mungkin di sini ada yang baru bergabung yang tidak mengikuti web pertama, ada tidak di sini? Mungkin Pak John Hardin ya, belum pernah ikut web ya Pak John? Halo Pak John? Pak John bisa mendengar suara saya? Nah, Pak John ini sepertinya masalah jaringan ya. Oke. Kalau Pak Yongki udah pernah ya Pak Yongki ya? Sudah, Bu. Minggu kemarin ikut, Bu. Ya. Kemarin Pak John Hardin ini ada nggak ya Pak? Saya nggak hafal. Bentar, ini lagi memutar. Oke. Pak John mana Pak John? Pak John? Pak John menghilang. Oke. Saat ini yang Bapak Ibu lihat gambar biasa atau Bapak Ibu sedang duduk di kursi? Tampilan layarnya apa? Siapa? Ini di layar Bapak Ibu semuanya. Masih kami, Bu. Ini Pak John kok warnanya hijau ya kalau di layar saya. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita awali web malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya mau mengabsen terlebih dahulu ya. Pak John Hardin, halo Pak John Hardin, dari mana? Baru ikut pertama ya? Ya. Sudah kedua, Bu. Oh, sudah kedua. Udah kedua. Oke. Ini kenapa Pak John ini layarnya hijau sendiri di teman-teman semuanya biasa tapi Pak John ini seperti apa tuh? Seperti apa Hijau. itu ya, robot. Oke, sepertinya Pak John Hardin ini gangguan sinyal ya. Oke, Pak Muslihul Anam. Iya, Bu. Hadir. Saya dari Cianjur. Ya, oke Bu Rafika.
Halo Selamat ya Bu. malam, Bu. Iya, Oke, selamat malam mantap. juga Bu. Ya, Bu Rika Emiliana. Ya Bu, hadir. Saya dari Mesuji Lampung. Ya, Bu Rosi Datul. Iya Bu, hadir. Oke, Pak Yongki. Ya Bu, hadir Bu. Oke. Nah, tadi ada yang beberapa izin ya, sepertinya masih di perjalanan. Oke, Bapak Ibu, untuk yang web kedua ini, kita langsung saja coba saya share screen ya. Materinya terkait dengan ini, cara mengutip ya. Nah. Sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat PPT yang di LMS masing-masing terkait dengan mengutip dan menuliskan sumber kutipan? Udah belum Bapak Ibu? Belum Bu, belum. Belum? Duh, ini sinyalnya kenapa ya ini? Saya kurang jelas mendengarkan suara Bapak Ibu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah muncul. Oke. 12. Oke, baik, kita akan bahas bersama ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin juga bisa dicatat mungkin ya poin-poin pentingnya terkait dengan mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Nah, ini kenapa kita mempelajari ini Bapak Ibu, karena ini memang sangat penting dalam penulisan artikel ilmiah ya, apalagi Bapak Ibu menuliskan beberapa referensi dari temuan orang lain. Nah, Bapak Ibu juga harus pahami betul bahwa tidak sembarang dalam mengutip atau menuliskan sumber kutipan dari penulis lain, karena nanti kalau sembarang, apalagi tidak mencantumkan, itu bisa dikategorikan Bapak Ibu semuanya berarti melakukan tindakan plagiasi, di mana plagiasi ini adalah bahasa kasarnya itu kriminalitas dalam dunia pelanggaran ya, pelanggaran dalam dunia penulisan artikel ilmiah begitu. Bentar. Saya mau share dulu bentar. Oke, langsung saja di slide pertama. Kutipan. Nah, kutipan ini apa dan mengapa? Nah, kutipan ini apa? Jadi, kutipan ini adalah pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli, atau orang lain, atau penulis yang sudah pernah melakukan penelitian yang digunakan untuk apa? Untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Nah, misalnya nih, misalnya Bapak Ibu mengutip misalnya dari jurnal publikasi dari orang lain yang sudah pernah dipubliskan di jurnal, atau bahkan mungkin ada Bapak Ibu ketika dalam suatu acara ternyata ada pendapat dari Pak Menteri ya, misalnya Pak Menteri Mendikbudristek Dikti berpendapat bahwa bla 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 bla. Nah, itu bisa Bapak Ibu ambil juga untuk menjadi rujukan untuk apa? Untuk memperkuat artikel atau karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis gitu. Contoh, misalnya ya, pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah
pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Tetapi, sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini menurut siapa? Menurut temuan siapa? Menurut pendapat siapa? Oh, ini menurut Belawati. Nah, tahun berapa? Tahun 2019. Pada halaman berapa? Pada page 16 sampai 18. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu membaca pendapat orang lain atau temuan orang lain atau opini orang lain atau hasil penelitian orang lain, nah itu tidak boleh tidak dicantumkan penulisnya yang Bapak Ibu kutip, tapi harus dicantumkan gitu. Nah, kemudian teknik mengutipnya di sini dalam teknik mengutip ini ada pengutipan tak langsung dan ada pengutipan langsung. Nah, kalau pengutipan yang tak langsung, ini mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa sendiri. Jadi pakai parafrase ya. Jadi misalnya kalimatnya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa mengganti diksinya mungkin atau merubah pola SPOK-nya dan sebagainya, misalnya seperti itu. Atau bisa juga menghilangkan bagian kalimat atau penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna atau maksud isi kutipan. Misalnya, ada 3 kalimat yang Bapak Ibu ingin kutip. Nah, itu tidak harus 3 kalimat itu persis 3 kalimat yang Bapak Ibu kutip atau bahasanya itu contek ya. Bapak Ibu contek semuanya. Bisa Bapak Ibu ambil saja intisarinya tanpa menghilangkan yang bagian kalimat yang pentingnya. Nah, ambil saja yang poin-poin pentingnya itu. Nah, kemudian kalau yang pengutipan langsung, ini mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa ada perubahan sama sekali. Misalnya ya Bapak Ibu mengutip undang-undang. Nah, undang-undang itu kan harus di alinea pertama itu kan kalau Bapak Ibu mau mengutip satu alinea kan ya harus satu alinea, nggak boleh hanya sedikit atau mengutip hanya 2 kata dan sebagainya. Tapi kalau mengutip langsung itu ya semua. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya terkait dengan sejarah, kaitannya dengan pidato Bung Karno atau apa gitu ya, atau Sumpah Pemuda. Nah, itu kan harus sama persis. Nah, bagaimana cara penulisannya nanti kita akan pelajari. Nah, cara membuat kutipan langsung. Nah, penulisan kutipan langsung. Nah, ini sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks. Jadi ini nanti kaitannya dengan peletakan ya. Peletakan sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks. Ini kalau langsung ya. Nah, kutipan menggunakan tanda petik. Jadi kata-katanya harus persis 100% dan harus menggunakan tanda petik. Tanda petik di sini maksudnya ada tanda petik yang mengawali dan ditutup dengan tanda petik juga. Pasti Bapak Ibu juga udah pernah dapat materi ini ya. Ini SMP SMA ada semua nih. Kemudian penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun akhir tulisan. Nah, contoh interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online, demikian Belawati memaparkan. Nah, itu katanya si Belawati itu. Terus dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, penulisan kutipan langsung panjang, ini kutipan ditulis secara terpisah dari teks. Kemudian yang tadi itu yang pendek ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang panjang ini
Kutipan ditulis secara terpisah dari teks. Penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam. Yang ini misalnya yang satu alinea tadi Bapak Ibu. Kalau yang panjang ini misalnya satu alinea, mungkin percakapan atau apa sebagainya. Nah, itu lebih menjorok ke dalam ya. Itu tata letaknya. Kemudian antar spasi berupa spasi tunggal. Nah, jadi lebih jaraknya tuh lebih dekat gitu. Kemudian kutipan tidak menggunakan tanda petik. Nah, kalau yang ini kutipan tidak menggunakan tanda petik. Sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit tanpa nomor halaman. Gitu. Nah, sekarang penulisan kutipan tak. Penulisan kutipan tidak langsung diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contoh, ini Bapak Ibu misalnya mengutip dari pendapat seseorang ya yang Bapak Ibu ingin kutip itu, misalnya interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Nah, ini cara mencantumkannya dengan menyebutkan nama belakang, misalnya namanya Sari Belawati. Nah, yang ditulis Belawatinya. Kemudian koma, tahun terbit sumber kutipannya tahun berapa. Kalau di sini Belawati, kemungkinan Belawati ini ada nama depannya ya, jadi kan ditulisnya nama belakangnya. Kemudian tahun terbitnya 2019 gitu. Itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apa masih ada yang belum jelas? Jadi ini seperti itu pengenalan terkait dengan mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Nah, nanti ini ada kaitannya ya Bapak Ibu dengan daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka pun juga Bapak Ibu harus menulisnya sesuai aturan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika cara-cara menuliskan daftar pustaka. Masih ingat nggak? Itu dulu saya pernah diberi rumus biar gampang menghafalnya itu nata jual tempe Bapak Ibu. Jadi ada nama, kemudian tahun terbit, judul artikelnya atau judul bukunya, kemudian tempat penerbitannya di mana. Nah, misalnya kita ngutip buku kan kayak gitu ya. Nah, nata jual tempe, nama pengarangnya atau nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul, kemudian baru tempat diterbitkan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu sebenarnya dalam mengutip ini itu ada cara mudahnya Bapak Ibu. Nah, cara mudahnya seperti apa? Cara mudahnya saat ini kita dimudahkan dengan beberapa aplikasi. Nah, misalnya aplikasi Mendeley. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar aplikasi Mendeley? Bu Rosi sudah pernah mendengar atau belum? Sudah, Bu. Sudah pernah mengaplikasikannya? Sudah. Udah bisa ya berarti Bu Rosi ya? Insya Allah. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu. Bisa nanti tanya-tanya sama Bu Rosi ya. Kemudian Bu Rafika sudah pernah belum Mendeley? Bu Rafika bisa mendengar suara saya?
Bu, halo, nggak ada suaranya Bu Rafika. Bu Rafika. Oke, sepertinya jaringan. Pak John Hardin udah pernah menggunakan aplikasi Mendeley belum, Pak John? Belum, Bu. Belum ya. Pak Yongki? Belum, Bu. Pak Muslihul Anam? Belum ya. Oke, Bu Rika? Sudah, Bu. Kan semester kemarin ada panduannya juga di buku matkul apa gitu. Oke, sudah pernah praktek Bu Rika? Sudah, dulu itu juga. Terus yang kayak cinta apa juga itu juga suruh praktekin juga, Bu. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan berikan tipsnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload di laptop masing-masing namanya Mendeley. Nah, nanti untuk instalasinya kalau masih kesulitan di YouTube banyak sekali tutorialnya ya, cara menginstalasi Mendeley. Jadi itu untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk membuat referensi ataupun kutipan. Nah, nanti semua data-data yang Bapak Ibu butuhkan dalam artikel itu nanti akan bisa otomatis gitu ya, akan bisa otomatis di dicantumkan di daftar pustaka gitu. Jadi tidak perlu menuliskan nata jual tempe secara manual, tapi nanti sudah tinggal klik semuanya langsung bisa. Tuh. Nah, nanti langsung saja coba ini ya, saya coba sedikit sharing bagi mungkin yang belum pernah mencoba, bingung ya, Mendeley itu tulisannya gimana, untuk apa, seperti itu. Bentar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengetik di Google Mendeley, Mendeley. Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini gratis ya Bapak Ibu, jadi silahkan nanti dimanfaatkan. Mendeley Reference Management Software. Nah, mungkin ini tidak ada di LMS ya Bapak Ibu, karena ini memang salah satu tips untuk Bapak Ibu untuk bisa mempermudah dalam pengutipan di artikelnya. Nah, saya coba share ya. Nah, ini ya mendeley.com. Nah, saya mungkin share di grup WA juga ya Bapak Ibu, biar nanti mudah. Bentar. Nah, sudah saya share di grup juga Bapak Ibu. Nanti bisa untuk dicoba. Nah, sudah muncul Bapak Ibu? Waduh, Udah, Bu. Sudah, Bu. bentar. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan aja di-download ya. Silahkan di-download, kemudian diintegrasikan dengan Microsoft Word-nya. Nah, ini.
Nah, ini tinggal Bapak Ibu semuanya download bagi yang belum download. Kemudian diinstal karena ini bentuknya aplikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang perlu diinstal. Ini download for Windows. Ini diklik aja nanti. Karena saya sudah mendownload. Ya, nah nanti akan muncul Bapak Ibu. Nanti akan muncul aplikasinya. Kemudian nanti semua nanti biasanya supaya tersimpan Bapak Ibu diminta untuk membuat akun terlebih dahulu supaya nanti referensi-referensi yang Ibu kumpulkan itu tidak hilang. Gitu. Jadi suatu saat mungkin Bapak Ibu membuat lagi kemudian membutuhkan referensi yang sama nanti bisa tinggal dibuka aja akunnya gitu. Nah, sebenarnya selain Mendeley juga ada namanya Zotero ya, tapi saya ajarkannya satu persatu aja dan ini lebih delay dulu. Nanti setelah ini silahkan dicoba ya Bapak Ibu ya. Kita efisien waktu jadi kita lebih ke nanti diskusi aja gitu. Oke. Pokoknya gitu nanti silahkan dilanjutkan sendiri masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan mengutip dan kutipan. Bu Rafika mungkin, Pak Yongki, Tanya Bu. Bu Rika ya. Ya, Bu, gimana itu Bu kan Rika? ya, Bu, itu kan tugasnya kita kutipan langsung dan tak langsung ya, Bu. Ya, tugas 2 ya. Apa, Bu? Yang tugas 2. Ya, ya, Bu, ya. Gimana Nah, Bu? itu tuh kita maksudnya cari kutipan itu, apakah maksudnya di luar dari referensi yang telah kita cantumkan di tugas 1 atau memang harus di referensi artikel dan itu Bu, dan buku yang udah kita cantumin di tugas 1. Aduh, kok putus-putus ya Bu, bentar. Coba Bu, coba diulang lagi soalnya nggak jelas Bu. Oh iya. Ini Bu, kan tugas 2 kita tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung kan ya Bu? Nah, yang ingin saya tanyakan gini Bu, kita itu mengambil kutipan itu apakah dari referensi artikel dan buku yang udah kita cantumin di tugas 1 atau boleh di luar itu Bu? Oh, oke. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu ketika mengerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, nah ini sebenarnya untuk membantu pengerjaan finishing artikel Bapak Ibu. Jadi usahakan sebisa mungkin ya dari referensi artikel Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan hanya untuk latihan. Hanya untuk latihan, tapi alangkah sekalian gitu loh. Alangkah lebih enaknya kalau Bapak Ibu langsung dari artikel yang sudah Bapak Ibu susun. Jadi nanti dikumpulkan sebanyak-banyaknya referensi, kemudian nanti tinggal disesuaikan. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Siapa tadi? Rika ya yang tanya ya? Ya Bu. Halo, gimana Bu Rika? Ya Bu, paham Bu. Oke, nah ini tugas 2 nih saya cek baru 2 orang ya yang mengumpulkan ya. Pak Taufik, nah ini mah Pak Taufik nggak pernah ada nih Pak Taufik nih yang mana ya? Kita tuh sebenarnya ber-15 ya Bapak Ibu, cuma ini kenapa yang join hanya sedikit ya? Ya Bu. Kemarin yang tugas 1 juga belum semua mengumpulkan ya Bapak Ibu, silakan yang belum mengumpulkan segera dilengkapi saja. Tidak usah takut nanti gimana nilainya karena nilai hasil akhirnya itu tentunya yang sangat mempengaruhi adalah
proyek akhir Bapak Ibu semuanya. Jadi memang tugas 1, 2, 3 itu untuk berlatih saja gitu Bapak Ibu. Nah, yang penting ngerjain, dikumpulin gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, mau tanya lagi. Ya, silakan. Untuk kutipan langsung dan tidak langsung itu kita berapa ya Bu? Apa ada batasnya gitu Bu? Oke, coba dilihat. Kalau di ketentuannya, Ibu-Ibu bisa itu melihat minimalnya nggak di situ? Nah, karena di sini keterangannya kan saudara mahasiswa peserta bimbingan karya ilmiah pada tugas 2 ini, saudara diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai gaya selingkung UT yang terdapat pada panduan mata kuliah Karil, serta membuat daftar pustaka atau bibliografi. Nah, berarti sepertinya tidak ada ya minimal maksimal ya Bapak Ibu. Jadi semakin banyak ya semakin baik gitu aja Bu. Misalnya disesuaikan dengan artikel yang Bapak Ibu buat ya sesuaikan aja misalnya 10 atau berapa gitu. 1 juga sepertinya tidak apa-apa karena ini hanya untuk berlatih ya. Yang penting usahakan itu sesuai dengan instruksinya gitu. Betul. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk format tugasnya dulu sudah pernah saya share apa belum ya? Saya cek. Saya share ulang lagi aja ya. Belum Coba. Bu, yang tugas 2. Oke, saya cari dulu Bu. Real. Oke, yang ikut web ini berarti belum ada yang mengerjakan ya? Untuk yang tugas 2 belum Bu. Ya. Oke, coba saya cek format tugas 2. Oh ya. Tugas 2. Tugas 2 di mana ya? Kok nggak ketemu ya? Sebentar. Oke, nanti kalau sudah ketemu saya forward ke grup gitu ya Bu ya. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi tidak Bapak Ibu? Pak Yongki, gimana Pak Yongki? Sudah ada pencerahan belum Pak Yongki? Mudah-mudahan Bu ada pencerahan. Oke, alhamdulillah ya. Pak John, gimana Pak John? Untuk tugas Pak 2 John, Bu. aduh, ini gimana nih? Iya, tugas 2 Pak John. Iya, tugas 2. Ini Tapi Pak John belum sudah ini, Bu. mulai memahami atau belum? Sudah paham Pak John terkait dengan kutipan dan mengutip? Sudah Bu. Putus-putus suaranya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Sudah. Oke, Bu Rosi Datul. Saya Bu. Insya Allah sudah, Bu.
Oke, mantap Bu Rika juga sudah ya. Bu Rafika, gimana Bu Rafika? Ya Bu, insya Allah ya Bu. Oke, oke baik Bapak Ibu, mohon benar-benar diperhatikan ya, karena Karil ini jangan sampai Bapak Ibu semua nanti mengulang karena hanya kesalahan-kesalahan ibaratnya cara mengutip, kemudian jumlah referensi yang digunakan. Nah, itu berpengaruh sekali. Jadi, Bapak Ibu silahkan step by step diikuti, kemudian nanti endingnya disusun artikelnya begitu. Dan jangan lupa nanti akan ada Turnitin yang akan mengecek tingkat plagiasi Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya ya, mohon maaf nih, misalnya Pak Anam misalnya langsung copy paste gitu kan, misalnya punya siapa gitu akan ketahuan di situ. Jadi nanti kalau Bapak Ibu hanya sekedar mengcopy dan paste gitu, nanti di Turnitin itu tidak bisa membohongi. Oh, tingkat plagiasinya tinggi. Nah, berarti nggak bisa lolos Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi mohon diperhatikan betul ini bagaimana cara mengutip dan sebagainya karena ini berpengaruhnya ke tingkat plagiasi gitu ya. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti tapi memang yang kemarin itu banyak yang tidak lulus di perihal ini, cara mengutip, kemudian dalam pengerjaan di final project-nya itu yang membuat artikel ilmiah itu banyak yang copy paste sehingga tingkat plagiasinya di atas 50%, di atas 30%. Nah, itu berbahaya sekali karena nanti harus mengulang lagi, merevisi lagi. Nah, kalau sampai batasnya sudah selesai, nah plagiasinya masih tinggi. Nah, mohon maaf berarti belum lulus. Harus mengulang mata kuliah berikutnya gitu ya. Jangan sampai ya, saya harapkan semua yang mengikuti TUEP pada malam hari ini nanti bisa lulus dengan hasil yang mau. Lagi yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu? Pak Anam? Halo Pak Anam? Ada yang ditanyakan tidak Pak? Udah cukup Bu. Ini di saya agak Oke. hujan agak lambat di sini suaranya. Nggak terdengar Oh ya. hujan. Oke. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, kita presensi foto dulu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Computer mode aja. Oke. Oke, nanti saya hitung 1 sampai 3 ya. Silahkan berpose dengan senyum yang maksimal ya Bapak Ibu. Bentar, Pak John, halo Pak John. Oke, cari posisi sinyal yang baik. Oke, siap ya. 1, 2, 3, smile. Mohon maaf nih ya, ini yang punya saya ini agak nih. Coba ulangi Bapak Ibu. Smile ya. Sebentar. Ya, sabar dulu. Ditahan dulu, sabar. Saya pindahkan dulu. Oke. Ini sudah saya full screen ya. Siap, 1, 2, 3. Senyum yang lebar Bapak Ibu. Pak John kok nggak kelihatan nih, gimana nih? Oke, saya share di grup dulu. Nih Pak John ya, saya itu tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan Pak John nih ya. Hijau-hijau. Nah, ini memang di layar saya ini memang hijau nih. Bapak coba lihat nih. Tuh, saya kirim di grup dulu ya, biar Pak John bisa mengamati ini. Ya kan? Kenapa nih Pak John kok hijau sendiri gitu? Ya kan? Kenapa Jadi Pak nggak John? bisa ini gimana ini Bu? Layarnya hijau ya Bu ya?
Iya. Nah, Ini ini jadi udah saya pencet Bu. Tiga. iya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri ini lebih jelas nih ya. Kita coba foto lagi. Jempolnya tolong ya Bapak Ibu kasih jempol dua-duanya ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, saya set dulu. Oke, baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan dan akhiri web kedua malam ini. Mungkin nanti jika ada pertanyaan yang berlanjut bisa via WhatsApp ya, atau WhatsApp di grup juga boleh, silakan Japri juga boleh. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat, selamat berprogres ya, walaupun sedikit-sedikit silahkan tetap berprogres dan jalan terus. Semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mari kita live, Bapak Ibu. Ibu, Bapak, mohon izin live ya.